Haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom buat kita semua. Selamat datang bulan yang baru. Selamat datang minggu yang baru. Selamat datang musim yang baru. Sukacita yang baru. Berkat yang baru. Di tahun dimensi yang baru. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kita boleh ada. Semua karena kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita saudara. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Katakan haleluya. Mari kita bersyukur pada Tuhan saudara. Sebab Dia baik saudaraku. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari jemaat Tuhan di rumah. Angkat suaramu saudara, kita bersyukur saudaraku. Dimana kau berada saat ini. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yeay. Yuk kita menari bagi Tuhan kita saudara. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ya, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Katakan amin. Yeay. Yuk sama-sama katakan saudara, terus sekali lagi saudara. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ya, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Betapa besar kebaikan Tuhan dalam hidup kita saudaraku. Mari semua tangan di atas saudara, kita bersyukur pada Tuhan sebab Dia baik saudara. Haleluya. Ya semua tangan di atas katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Yeay. Musik memuji Tuhan saudaraku. Febri on bass, Bang Amon sebagai pianis, Adit Sexto dan Tauban sebagai drummer, Ica dan Audi sebagai pemuji penyembah Tuhan saudara. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini takkan berhenti. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Selamat datang sukacita besar di bulan Juli. Kita yakin dan percaya bulan Juli pasti lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya saudara.
saudara. Katakan yes. Katakan haleluya. Dalam buku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah melukiskan, ku punya rancangan yang. Yuk semua tangan di atas, katakan saudara ya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Oh haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan gantikan setiap ratapan kita dengan tali-talian, setiap duka cita dengan sukacita. Yang percaya katakan yes. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita saudaraku. Haleluya. Shalom para messenger Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita bacakan ada 5 definisi daripada Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan saudaraku. Kita masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Di mana engkau berada saudara yang menyaksikan tayangan online streaming ini saudara. Kita ada di minggu yang pertama di bulan yang ke-7 tahun 2020. Biar ibadah kita hari ini menjadi ibadah yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Bukan ibadah yang biasa-biasa saudara. Mari kita buka hati kita saudara depan Tuhan pagi hari ini. Rasakan hadirat Tuhan dimanapun engkau berada saat ini saudara. Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul, bersehati, bersepakat mencari wajah Tuhan. Dia ada bersama dengan kita saudara. Mari nikmati hadirat Tuhan saudaraku. Katakan terima kasih. Katakan engkau baik Tuhan Yesus.
kasih setiamu selalu baru dalam hidup kami. Dan tak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Apapun yang terjadi yang kami alami Tuhan, Engkau tetap baik, Engkau tetap setia. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami angkat suara hati kami, pujian kami, penyembahan kami. Oh, di dalam mesbah keluarga kami Tuhan hari ini, dimanapun kami berada Tuhan, suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, keluarga besar kami Tuhan yang ada berkumpul bersama-sama, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Jamah kami semua, bebaskan kami yang terikat, sembuhkan kami yang sakit, berkati kami yang berkekurangan, kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera yang berlimpah yang Kau berikan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memuji dan menyembah Engkau. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati pada kami Tuhan hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau ambil alih seluruh hidup kami Bapa yang baik. Di altar-Mu kami datang menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan saudara. Mari semua tangan di atas bersama-sama katakan kepada Tuhan saudara. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luluh, berkorban bagiku. Oh, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Mari semua jemaat di rumah, semua angkat tanganmu saudara, katakan kepada Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Oh, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku pun Tuhan, maka haleluya, kami menyembah Kau Raja, oh kekal sempurna. Agunglah karya-Mu Tuhan. Mari sama-sama semua tangan di atas saudaraku. Lebih lagi katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami Tuhan, haleluya, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Oh ya rarara baya syanda ya raramu. Agunglah karya-Mu Tuhan, ajaiblah karya-Mu Tuhan, dahsyatlah segala perbuatan-Mu. Oh, besar dan perkasa penuh kemuliaan. Oh, You are the God, You are my Jesus. Haleluya. Perbuatan-Mu dahsyat Tuhan, mujizat-Mu nyata Tuhan. Engkau pembuat jalan, Engkau pembuat mujizat. Oh, Engkau yang menggenapi setiap janji-Mu. Engkau terang dalam kegelapan. Engkaulah Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, syakaya nararararamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here, touching every heart. I worship
Sama-sama katakan, Waymaker, Waymaker, Miracle Worker. Promise keeper, light in the dark. Yeah. My God, that is who you One more time, let me say, oh, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, saudaraku. Sama-sama katakan haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita.
Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu sahabat muda sekalian. Apa kabar? Tentunya kabar kita semua baik. Katakan amin, haleluya. Kembali kita bertemu di dalam ibadah kita, ibadah online. 5 Juli 2020, di minggu pertama di bulan yang ke-7. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. 6 bulan Tuhan menyertai, memagari, membentengi kita. Hingga pada minggu pertama di bulan Juli ini, kita kedapatan semua sehat. Katakan amin, haleluya. Seperti biasa di dalam setiap khotbah saya akan terus menyampaikan, mengingatkan kepada kita semua yang ada di gereja yang Tuhan percayakan untuk kita sama-sama bertumbuh di GBI Miracle Service yang ada di Cibubur. Kita tahu tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun dimensi yang baru, ada 2 ayat mas yang akan terus diingatkan, di-remind kepada kita. Di mana ayat mas yang pertama adalah 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya hubungan kepribadian kita dengan Tuhan harus terus kita perdalam terus. Artinya ada hubungan keintiman yang terus kita lakukan. Sehingga membentuk kita, membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin intim dengan Tuhan. Di mana akan membentuk kepribadian kita menjadi semakin serupa dengan gambarnya. Artinya kerohanian kita, manusia batinia kita semakin intim, semakin diperkuat. Dan ketika keintiman kita dengan Tuhan terbentuk, terjalin,
maka kita menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan yang terus melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Itulah restorasi Pondok Daud. Dan ketika kita menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, kehidupan kita mencerminkan kemuliaan Allah. Kita semakin serupa dengan gambarnya. Maka berkat secara jasmani yang Tuhan sediakan bagi kita, dikatakan kita dibawa naik, nggak pernah turun. Jadi kepala, bukan jadi ekor. Di dalam Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Nah, dua ayat emas itu yang harus terus kita ingat, kita lakukan dalam kehidupan kita, membentuk kepribadian kita menjadi semakin hari semakin intim, dan menjadikan kita sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa itu, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman now. Seperti Rasul Paulus berkata, dia percaya maka dia berkata-kata. Demikian hal itu kita teladani hari-hari ini di masa-masa pandemi COVID-19 yang kita rasakan semakin hari tidak semakin baik dalam kehidupan kita. Ada banyak juga terjadi krisis secara ekonomi. Dan mari kita terus menaikkan iman percaya kita kepada Tuhan dengan kita terus memperkatakan kebenaran-kebenaran firman, bahwa kasih setia Tuhan tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaannya. Dan kita juga memperkatakan, karena kita percaya, mari kita terus percaya dan berlindung hanya kepada Tuhan, daripada kita percaya kepada manusia. Dan kita juga terus memperkatakan Mazmur 91, agar perlindungan Tuhan itu terus nyata dalam kehidupan kita. Dan inilah hal-hal yang harus kita lakukan, yang menjadi kepribadian kita sebagai seorang prajurit Kristus. Hari-hari ini di masa-masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak hal terjadi. Kita melihat dunia tidak semakin membaik. Tetapi saya ada baca koran Kompas tanggal 30 Juni 2020. Di dalam harian Kompas itu dikatakan, di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini, artinya ketidakpastian dalam dunia ini, hanya ada satu yang pasti, yaitu dunia sedang menuju resesi ekonomi, dikatakan seperti itu. Di dalam Bank Dunia Journal Report begitu dikatakan, bahwa ini adalah masa krisis yang dahsyat, yang sangat luar biasa, yang lebih daripada tahun 1870 hingga pada hari ini, itu akan terjadi hari-hari ini. Di depan kita akan melihat itu. Dan ketika kita melihat di hadapan kita ada ketidakpastian, kita nggak pernah tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berhenti. Kapan keadaan menjadi normal? Kapan perusahaan-perusahaan bisa beroperasi seperti normal kembali? Bagaimana hubungan antar sesama kita, pelayanan kita, ibadah kita bisa kembali normal? Kita nggak pernah tahu. Karena apa? Karena ada ketidakpastian di hadapan kita yang kita hadapi hari-hari ini. Dan itu membuat kita terkadang khawatir, takut, dan ragu. Bahkan kita bisa saja mempertanyakan, di mana Tuhan keadaan hari-hari seperti ini? Nah, keadaan seperti ini membuat kita akhirnya bisa pasrah. Maksudnya bisa menyerah dalam kehidupan kita ini. Kita bisa menyerah, kita bisa nggak percaya lagi. Bahkan akhirnya bisa saja kita mengambil jalan pintas dalam kehidupan ini. Pada masa sebelum COVID-19, pada masa sebelum pandemi ini, ada banyak kita mungkin berpikir kita bisa mengendalikan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita bisa tahu apa yang ada di hadapan kita. Kita bisa planningkan yang ada di hadapan kita. Kita bisa merencanakan dan kita bisa melihat apa yang akan terjadi. Tetapi hari ini kita melihat ada banyak hal yang tidak pasti di hadapan kita. Dan kita sedang menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan kita. Yakobus 4 ayat 13-15 firman Tuhan berkata, "Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan
lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 ini mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dan kita banyak yang nggak kita ketahui. Lalu hal berikutnya yang harus kita sadari adalah kita harus belajar untuk berserah dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka ada banyak ketidakstabilan hal yang terjadi di muka bumi ini. Nggak ada kepastian. Sebab ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, maka dunia tidak stabil dan tidak ada dalam kepastian. Ketidakpastian ekonomi dan sosial terjadi. Dan kita lihat hari-hari ini, membuat manusia semakin takut, membuat manusia semakin bimbang. Dan hari-hari ini, mari kita belajar bagaimana kita belajar cara ekonominya Tuhan. Kalau waktu sebelum ada COVID-19 dan mungkin keadaan ekonomi dalam keadaan baik, kita nggak bisa membedakan ekonomi Tuhan dengan ekonominya kita secara dunia. Karena segala sesuatunya mudah, segala sesuatunya gampang rasanya begitu. Tetapi hari-hari ini kita melihat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan nggak bisa lagi berhitung-hitung secara ekonomi dunia. Karena Wahyu 6 ayat 5 dan 6 berkata, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Timbangan itu berbicara tentang bagaimana bertransaksi jual beli, artinya perdagangan. Dan ketika kita membaca dalam Wahyu 6 ayat 5 dan 6 dikatakan, ekonomi akan goncang. Dan juga timbangan bisa berarti juga finansial. Finansial berbicara tentang keuangan. Dan itu kita alami hari-hari ini. Resesi ada di hadapan kita. Dan ketika masa ini, itu dikatakan adalah masa awal dari goncangan besar. Hari-hari ini masih goncangan-goncangan biasa. Yang belum besar begitu. Nah kita anak-anak Tuhan, harus kita belajar bagaimana kita mengerti ekonominya Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan secupak gandum. Secupak itu kira-kira 1 liter. Dan gandum itu merupakan makanan manusia. Secupak gandum 1 dinar. Artinya 1 liter gandum makanan kita harus tebus dengan upah harian kita yang 1 hari. Itu kalau kita katakan 1 liter berarti sangat sedikit sekali. Bagaimana dengan keluarga kita? Kalau keluarga kita cuma suami istri, mungkin masih mudah. Bagaimana dengan punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, bahkan lebih. Dan ada keluarga yang lain dalam rumah tangga kita. Maka itu kan semakin sulit. Maka ketika itu sulit dikatakan kita tukar dengan 3 cupak jelai. Jelai itu makanan binatang, tetapi bisa dimakan oleh manusia. Berarti ketika kita tidak mampu lagi mendapatkan makanan dalam keadaan yang baik, maka dikatakan di 3 cupak jelai 1 dinar. Berarti ada terjadi kemerosotan kehidupan kita, kemerosotan dalam ekonomi. Tadinya kita bisa beli gandum dengan sedinar itu. Lalu akhirnya karena kita tidak memenuhi dalam keluarga kita ganti dengan 3 cupak jelai. Dan itulah yang terjadi. Kita akan melihat ekonomi nggak semakin mudah. Barang-barang semakin sulit untuk kita dapatkan karena harganya mahal. Mulai tidak terjangkau. Karena apa? Karena ada banyak terjadi pekerjaan di dalam pekerjaan kita, ada yang dirumahkan, di PHK, begitu. Dan itu terjadi. Kita melihat hari-hari ini seperti itu. Kalau kekristenan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mengerti ekonominya Tuhan, maka ketika goncangan-goncangan besar terjadi, kita akan jatuh dan kita nggak bisa bangkit lagi. Nah,
Hari-hari ini saya mau ajak kita semua, Bapak, Ibu, sahabat muda, semua yang ada. Mari kita memperhatikan hal-hal ketika ada ketidakpastian di hadapan kita. Apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama, jangan bereaksi keliru atau salah. Artinya, jangan salah mengambil sikap dalam kehidupan ini. Jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan kecewa, atau menyalahkan orang lain. Sehingga akibatnya membuat hati kita semakin gak nyaman, semakin gak tenang. Begitu. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah jangan terus mencoba melakukan yang memang sudah tidak bisa kita lakukan. Ada kalanya dalam hidup kita gak bisa melakukan apa-apa. Melainkan hanya cukup dengan tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Karena Yesaya 30 ayat 15a berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 40 ayat 31 firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hal yang ketiga yang harus kita perhatikan ketika ada ketidakpastian di hadapan kita yang kita hadapi hari-hari ini. Jangan membandingkan kondisi sekarang dengan kondisi normal sebelumnya. Kita terkadang terpancing ingat kepada hal-hal yang lalu. Dan kita mulai membandingkan, oh enak dulu ya daripada sekarang. Sekarang susah begitu. Kita mulai membandingkan. Padahal Pengkhotbah 1 ayat 9 berkata, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Hal yang keempat, jangan menyalahkan keadaan. Menyalahkan keadaan atau orang-orang itu nggak akan ada habis-habisnya. Dan itu terus berulang dan berulang. Ketika kita terus melakukan itu, kehidupan kita nggak semakin mudah, tetapi akhirnya menjadi semakin berat. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi ketidakpastian hari-hari ini yang ada di hadapan kita? Mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang terus mengajar, menegur, dan menuntun setiap kita agar hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Katakan amin, haleluya. Yang pertama yang harus kita lakukan menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan kita, berserah dan berharap. Artinya mempercayai hidup kita saat ini dan masa depan kita ke tangan Tuhan. Sebab Tuhan akan terus menyertai jalan dan langkah kita. Dikatakan Tuhan menuntun langkah kita. Tuhan menetapkan langkah orang yang berkenan di hatinya. Mari kita berserah dan berharap kepada Tuhan saja kehidupan kita hari-hari ini. Yang kedua, kerjakan yang bisa dan biasa kita kerjakan. Dunia kerja, orang mengatakan biasanya mereka membuat perencanaan. Jika kita gagal membuat rencana, maka sebenarnya kita merencanakan kegagalan. Maka sebab itu, kerjakan yang bisa dan biasa kita kerjakan. Tetap lakukan hal yang biasa. Rencanakan semua selagi kita masih punya kesempatan dalam kehidupan kita. Sebab rencana itu bagian penting daripada kehidupan kita. Kita nggak bisa, wah sudahlah kondisi gua begini aja. Lalu kita menyerah akan keadaan. Jangan Bapak Ibu sahabat Buddha sekalian. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Lakukan juga perubahan dalam kehidupan kita. Gaya hidup kita harus rubah. Kita nggak bisa lagi hidup seperti dulu, suka-sukanya, seenaknya saja. Hari-hari ini mari kita mulai rubah kehidupan kita. Misalnya dulu mungkin kita nggak pernah mesbah doa dengan keluarga. Mari sekarang ini kita mulai adakan mesbah doa. Kita berdoa, pagi hari bangun tidur kita doa sama-sama. Tidur kita doa sama-sama. Kita lakukan bersama dengan keluarga kita. Ya juga mulai kita gaya hidup kita rubah. Dulu nggak pernah olahraga, mungkin sekarang ini kita mulai berolahraga. Mulai menjaga kesehatan kita. Dan hal yang penting lainnya adalah
ketika juga kita melihat pemerintah juga sedang melakukan penyesuaian hari-hari ini. Anggaran semua disesuaikan. Maka kita dalam rumah tangga juga harus menyesuaikan segala apa yang hari-hari ini kita harus lakukan. Misalnya, jangan lagi kita menambah hutang dalam kehidupan kita. Karena nggak mudah, keadaan susah begini, yang terpikirkan oleh kita adalah membuat hutang baru untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan ini akan berbahaya. Sebab kita nggak pernah tahu di hadapan kita. Dan kapan ini berakhir. Maka akhirnya kita akan menumpuk hutang dan menumpuk hutang. Dan akhirnya kita nggak bisa lagi keluar dari krisis itu. Mulai hidup berhemat. Mulai merencanakan keuangan dengan baik. Hal-hal yang tidak perlu kita harus mulai kurangi begitu. Cicilan-cicilan yang sudah tidak perlu kita harus potong. Kita harus selesaikan semuanya. Dan biarlah itu kita lakukan hari-hari ini. Lalu hal yang ketiga adalah berdoa dan berpikir positif. Di tengah ketidakpastian ini, justru kita harus berdoa dan selalu berpikir positif dan benar. Katakan amin. Bilang kiri kananmu, lu banyak doa, bro. Ya, berpikir positif. Jangan negatif begitu. Ya, karena doa itu dapat mengubahkan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil begitu. Karena ketika kita berdoa, kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena doa membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Ketika kita semakin intim dengan Tuhan, kita semakin yakin akan kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Karena ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, doa itu bukan sebuah rutinitas. Tetapi doa itu menjalin hubungan dengan Tuhan. Ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kita ide-ide yang cemerlang. Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk bagaimana keluar daripada keadaan saat ini. Untuk kita selalu berpikir positif. Sehingga akhirnya kita nggak lagi terus bersungut dengan keadaan kita. Ketika kita berpikir positif, kita nggak lalu memikirkan keadaan kita hari-hari ini. Tetapi kita mulai berpikir out of the box begitu. Ada kesempatan-kesempatan yang bisa kita raih hari-hari ini. Karena ada kreativitas-kreativitas yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa keluar dari ketidakpastian yang kita alami hari-hari ini. Hal yang berikut, yang keempat, adalah melangkah dengan imanmu. Dengan adanya tantangan, goncangan, dan situasi sulit, manusia kadang-kadang bertanya, ada di mana Tuhan hari-hari ini? Atau mengapa Tuhan membiarkan sesuatu ini terjadi? Bahkan banyak orang bisa disesatkan dan akhirnya berpikir salah, lalu mundur dari imannya dan meninggalkan Tuhan. Gak sedikit yang melakukan itu, lalu tidak mau melayani Tuhan lagi. Sebab Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman bukan hanya percaya pada yang tidak kelihatan, tetapi iman juga adalah membuat yang tidak kelihatan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan biarkan keraguan ada dalam kehidupan kita. Sebab ketidakpastian keadaan yang kita lihat dengan mata kita, lalu ditambah keraguan dalam hati kita, maka siap-siaplah kita akan gagal dalam kehidupan kita. Dan akhirnya menghancurkan semuanya. Sedangkan ketika kita tahu ada ketidakpastian di hadapan kita, tetapi kita memiliki iman yang teguh, iman itu akan membuat kita memiliki terobosan dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, pada malam hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas kebaikan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun di depan kami ada ketidakpastian Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu, ketika kami melangkah dengan iman, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Karena kami tahu tak pernah berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap pagi Tuhan, besar kesetiaan-Mu. Dan Engkau yang mengajar kami untuk kami lebih baik percaya dan berlindung kepada Tuhan.
daripada kami percaya kepada manusia. Itu akan menuntun langkah kami. Terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu yang mengajar, menegur, dan menuntun setiap kami agar kami bisa melewati hari-hari ini. Tantangan-tantangan yang ada di hadapan kami, ketidakpastian yang ada di hadapan kami, dengan iman kami yang memindahkan gunung. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, seperti biasa di minggu awal, di minggu pertama setiap bulan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, saya ingin kita mendengar firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya mau ajak kita semua, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini, mari kita berdoa, mohonkan pengampunan. Kita berdoa, Tuhan, ampuni ya Tuhan setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik melalui perkataan, perbuatan, dan bahkan pikiran kami, baik yang sengaja kami lakukan maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, agar kedapatan kami layak dan berkenan di hadapan-Mu, sehingga pagi hari ini kami layak untuk kami makan sidangan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti di atas kepala kita, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih. Ucapkan syukur dan terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat tubuh dan darah-Mu, kami terima dengan iman kami. Dan kami yakini dengan iman kami Tuhan. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan, yang kekurangan diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, ibadah kita sudah selesai. Mari sama-sama kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan, kita akhiri ibadah kita saudaraku. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, walaupun dalam online streaming Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, di setiap rumah tangga kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memulihkan setiap kami. Dan firman Tuhan yang telah kami dengarkan Bapa yang baik Tuhan, menjamah kami semua, menguatkan iman kami semua Tuhan, bahkan mengubahkan paradigma kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa pujian penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Memberkatilah hamba-Mu ya Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Antonius Tony, berkati hamba-Mu Tuhan, Kau pakai dengan luar biasa. Memberkati rumah tangga hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala kami, dan kedua anaknya Tuhan Yesus, Koko Yehezkiel dan Winston, dan keluarga besarnya semuanya Tuhan berkati dan Tuhan pakai dengan luar biasa keluarga ini. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, rancangan-Mu penuh dengan damai Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan yang kami kasih, yang kami hormati. Gembala pembina kami Tuhan,
Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dan keempat wakilnya beserta keluarga besar mereka Tuhan. Kau pakai mereka semua sebagai messenger Pentakosta ketiga Tuhan. Berkati seluruh wakil-wakil gembala dan seluruh gembala rayon, cabang khusus, cabang ranting, sampai kepada gembala-gembala kul Tuhan. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa, khususnya Tuhan Gembala CK5 kami, Bapak Pendeta Dr. Timotius Hardono dan Ibu Indrawati Kabul Tuhan. Juga kedua anaknya Tuhan berkati Tuhan. Wakil-wakil CK5 Tuhan. Bapak Pendeta Profesor Sasmoko, Bapak Pendeta Hario Tuhan. Dan Bapak Pendeta Antonius Tony dan seluruh keluarga besar mereka. Semua Tuhan pakai luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa negara Indonesia Tuhan. Hari-hari ini biar Tuhan yang melawat bangsa kami Tuhan. Oh keamanan, kedamaian Tuhan. Bahkan kesembuhan dari segala COVID-19. Dari segala virus corona Tuhan. Kami terus perkatakan, oh hai COVID-19. Hai krisis ekonomi di Indonesia. Diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati pemerintahan bangsa kami Tuhan. Dari presiden kami, wakil presiden dan seluruh jajaran yang ada Tuhan Yesus. Dan seluruh gubernur Tuhan, seluruh wali kota, seluruh bupati, seluruh kecamatan, kelurahan, RT, RW. Di mana kami tinggal Tuhan, semuanya Kau berkati. Aparat keamanan di bangsa kami, semua Tuhan berkati. Bahkan setiap rumah sakit yang saat ini Tuhan sedang menangani setiap pasien-pasien yang terpapar virus corona. Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap dokter-dokter, tim medis Tuhan. Oh para perawat yang ada di garda terdepan Tuhan, urapi mereka, jamah mereka, sertai lindungi mereka. Sehingga mereka Tuhan, semuanya Tuhan dalam penyertaan Allah yang sempurna. Dan setiap yang sakit Tuhan jamah Tuhan. Baik mereka yang sudah Tuhan Yesus, oh terinfeksi Tuhan. Baik yang ODP, PDP Tuhan, bahkan yang OTG Tuhan, semuanya Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang ada di garda terdepan Tuhan, relawan Tuhan, oh yang menangani Tuhan kasus ini Tuhan, urapi mereka semua Tuhan, berikan mereka hikmat Tuhan, agar Tuhan Yesus pandemi ini boleh segera berakhir Bapa yang baik. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk oh seluruh umat jemaat Tuhan yang ada Tuhan, yang hari ini oh beribadah Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Suami, istri, anak-anak Tuhan, orang tua, mertua Tuhan, keluarga besar semua Tuhan berkati. Pekerjaan, usaha, bisnis, rumah tangga, studi, semuanya Tuhan berkati Bapa yang baik. Kalau ada jemaat Tuhan yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan tolong mereka, memberkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, seluruh jemaat Tuhan yang ada Tuhan, semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan kota di mana kami Tuhan tempatkan, lingkungan di mana kami ada, berkati Bapak yang baik. Terima kasih untuk setiap hamba-hambamu yang telah Tuhan pakai mensukseskan ibadah kami Tuhan. Baik itu Tuhan Yesus, tim musik Tuhan, tim pujian penyembahan Tuhan. Oh Tuhan, soundman kami yang selalu setia Tuhan, kameramen kami Tuhan, bahkan multimedia kami Tuhan, yang selalu setia Tuhan Yesus mendampingi kami. Berkati mereka semua Tuhan Yesus, hambamu Tuhan Bang Roni, Bang Karsten ya Tuhan, dan tim yang ada. Tuhan berkati mereka semuanya berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan, setiap jerih payah mereka dalam melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Ada berkat yang spesial, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi mereka, bagi kami semua Tuhan. Dan terima kasih untuk setiap umat jemaat-Mu yang setia memberikan persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan apapun itu Tuhan. Tuhan berkati mereka semuanya berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akhiri Tuhan ibadah online streaming kami hari ini, dan kami percaya Tuhan kami semua diberkati Tuhan Yesus luar biasa. Dan sebelum kami terima berkat Tuhan, kami akan mengangkat tangan kami kepada Tuhan saat ini Bapak. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga
Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, dan Israel, berkat yang datang dari Bapa di sorga, dalam anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan sempurna Roh Kudus akan terus menyertai kita semua, mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan Dia akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.